everyone. Selamat pagi saudara-saudara. Let me read to you from God's Word in John chapter 15 before we begin. Hari ini saya akan membawakan firman dari kitab Yohanes pasal yang ke-15. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam hati kasihku itu. If you keep my commands, you'll remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. My command is this, love each other as I have loved you. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. You are my friends if you do what I command. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. I no longer call you servants, because the servant does not know his master's business. Instead, Aku tidak menyebut kamu sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you might go and bear fruit, fruit that will last. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. This is my command, love each other. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Well, brothers and sisters, we're now in 2025, a quarter of the way through this century, which is the 21st century since Jesus walked the earth. Jadi saudara-saudara, kita sekarang sudah memasuki tahun 2025. Sudah seperempat daripada abad 21 di mana Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan. And many of us are thinking about how we're going to do things differently this year, perhaps new things that we will do. Mungkin banyak saudara-saudara yang memikirkan apa yang harus kita lakukan yang baru untuk tahun baru ini. Some of us will be starting a new job, or maybe a new year at school, or even a new course at university. Mungkin beberapa daripada kita sudah memulai pekerjaan yang baru, atau sekolah yang baru, atau tempat kuliah yang baru. And that is good, because the Lord has put us on a planet which starts a new cycle every 365 days. Dan semuanya itu baik karena Tuhan telah menciptakan kita di atas dunia ini dengan segala sesuatu siklus 365 setiap 365 hari. Movement and new beginnings are built into God's creation. Semua pergerakan maju dan pembaharuan itu adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. But as we consider this year, I would like you to keep one thing the same. Jadi pada saat kita melihat atau memasuki tahun baru ini, saya ingin kita melihat sesuatu yang tetap sama. Remain in Jesus' love. Yaitu berdiam di dalam kasih Tuhan. Stay there, don't move. Jangan pergi kemana-mana, tetap di dalam Tuhan. Don't seek to change from your relationship with God. Jangan kita keluar daripada persekutuan kita dengan Allah. Jesus said in verse 9, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Seperti yang dikatakan Yesus dari ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, yaitu seperti Bapa telah mengasihi kamu, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
this year, whatever you do, wherever you go, remain in Jesus' love. Jadi tahun ini apapun yang saudara-saudara lakukan, dimanapun saudara-saudara akan pergi, tetaplah tinggal di dalam kasih Yesus. For his love is the greatest love, as he teaches in verse 13. Karena kasihnya adalah kasih yang terbesar seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. The Christian mindset, which the Spirit wants us to take into this year, is to remain in Jesus' love. Jadi pola pikir kita sebagai orang Kristen pada saat kita memasuki tahun baru ini, yaitu kita harus tetap tinggal di dalam kasih Yesus. And we remain in Jesus' love through obedience and love and friendship. Jadi kita tinggal di dalam kasih Yesus melalui ketaatan, melalui kasih kepada Dia, dan juga dalam persahabatan dengan Allah. Each of these, obedience, love, and friendship, are all related, and I'm going to teach on them in turn, but they're all anchors to anchor us in Jesus' love. Jadi semua yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang ketaatan, kasih, dan persahabatan, itu adalah sebuah pedoman daripada hubungan kita dengan Allah. Whatever you're doing in 2025, don't untie these ropes, for they keep you in Jesus' love. Jadi apapun yang saudara-saudara yang lakukan pada tahun 2025 ini, mari kita tidak lepaskan ikatan kita dengan Tuhan, dan kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. So firstly, the way to remain in Jesus' love is through joyful obedience. Jadi salah satu bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan, yaitu dengan ketaatan yang bersukacita. Jesus said in verse 10, "If you keep my commands, you'll remain in my love." Dalam ayat yang ke-10 kita baca tadi bahwasanya kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. That promise of remaining in Jesus' love is conditional. We must keep his commands. Tapi ada persyaratan untuk tinggal dalam kasih Kristus, yaitu kita tetap harus mengikuti perintahnya. Now this is consistent with all of Scripture, which repeats that obedience to Christ always marks the true believer in Jesus. Dan ini yang sering kita lihat dalam Alkitab, bahwasanya segala sesuatu itu akan berdasarkan dengan ketaatan, semua tanda daripada seorang Kristen yang benar, yaitu ketaatan kepada Tuhan. So to save the people of Israel, God led them through the Red Sea. Remember, the waters parted, and then he gave them the 10 Commandments. Jadi pada saat Allah membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, melewati Laut Tiberau, dan mereka memberikan 10 Taurat Allah. Paul summarized his own ministry as leading the Gentiles to obey God. Rasul Paulus menyimpulkan pelayanan dia, yaitu sebagai yaitu membawa bangsa-bangsa untuk taat kepada Allah. So the Bible teaches that God saves people for obedience. Jadi bisa kita katakan bahwasanya Allah menyelamatkan kita semua untuk masuk ke dalam ketaatan kepada Dia. Here in our passage, Jesus said that he had already, verse 9, loved you. Dan kita bisa lihat tadi bahwasanya Allah sendiri atau Yesus itu telah mengasihi kita. He had revealed God to the disciples and shown them how to receive eternal life from God. Dia sudah menunjukkan pribadi Allah itu kepada murid-muridnya dan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. That is salvation. Now they must obey his commands. Untuk bisa masuk ke dalam keselamatan Allah yang kekal itu, kita harus mengikuti perintahnya. And really this obedience is why we came to Jesus in the first place, wasn't it? Jadi kita sebenarnya mengikut Yesus itu adalah untuk menaati Dia. We Christians believe that Jesus died on the cross for our sins. Kita percaya secara penuh bahwasanya Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. That is to save us from a life of rebellion against God. Yaitu membawa kita keluar daripada pertikaian kita dengan Allah. We came to Jesus knowing that we need forgiveness. Kita datang kepada Yesus karena kita tahu dengan benar bahwasanya kita memerlukan pengampunan akan dosa kita.
And we need the power of the Holy Spirit to help us resist temptation. Dan kita juga perlu kuasa daripada Roh Kudus untuk bisa melewati segala cobaan. It makes no sense at all to come to Jesus and hand your sins over to Him and then keep on living a sinful life. Jadi nggak masuk akal kalau saudara-saudara walaupun pada saat kita datang kepada Yesus kita membawa dosa-dosa kita, tapi kita tetap lanjut hidup di dalam dosa. The Bible teaches that we walk through a gate of salvation in order to take a path of obedience. Jadi Alkitab mencatat bahwasanya kita melewati gerbang keselamatan itu supaya kita bisa masuk ke dalam hidup dalam ketaatan. And we have Jesus' own example of obedience to the Father. Dan kita punya Yesus sebagai teladan hidup kita dalam ketaatannya kepada Bapa di surga. Continues in verse 10, if you keep my commands, you'll remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Jadi dalam ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jesus only ever did what his Father commanded. Yesus hanya melakukan apa yang Allah Bapa di surga perintahkan. He said at the end of chapter 14, I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Di dalam ayat yang ke-31 pada pasal yang ke-14 dikatakan, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. And then Jesus went to the cross. Kemudian Yesus naik ke atas kayu salib. He didn't want to lose his life, but he laid down his life for the sheep. Dia tidak kehilangan nyawanya, tapi dia memberikan nyawanya kepada domba-domba dia. And he said in chapter 10 that he did that at the command I received from my Father. Dan dalam pasal yang ke-10 dia melakukan hal itu semua karena perintah daripada Bapa. In fact, in that famous passage about the Good Shepherd, Jesus said, the reason my Father loves me is that I lay down my life. Dan seperti yang kita tahu dari para perumpamaan seorang gembala yang baik, bahwasanya dia karena Bapa mengasihi saya karena saya memberikan nyawa saya kepada orang-orang. Jesus remained in the Father's love by keeping the Father's commands. Yesus menerima kasih daripada Bapa karena dia memberikan hidupnya kepada orang-orang. Now at this point, I'm tempted to say that we are like soldiers in an army. Jadi pada saat ini kita semua itu seperti prajurit sebagai tentara. We follow a commanding officer who always follows the orders of the general. Kita semua harus mengikuti perintah daripada jenderal kita. Paul wrote to Timothy in his second letter to Timothy, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, yang ketiga dikatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada Timothy bahwasanya ikut di dalam penderitaan saya seperti prajurit Yesus Kristus. And Jesus speaks about persecution at the end of this chapter 15. Dan di situ juga dikatakan tentang penganiayaan orang-orang Kristen di dalam pasal yang ke-15 di kitab Yohanes. But for now, I want to go in a different direction, and that is the direction of joy. Tapi sekarang kita akan melihat suatu arah yang berbeda, yaitu sukacita. In verse 11, Jesus went on to say, I have told you this so that my joy may be in you, and so that your joy may be complete. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. So those words that Jesus spoke about obedience in verses 9 to 10 lead to joy. Jadi semua perintah-perintah Allah yang Yesus yang katakan di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 itu semuanya akan membawa kita ke dalam sukacita. And that was how Jesus lived. Hebrews 12:2 tells us that for the joy set before him, he endured the cross. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Untuk sukacita itulah dia naik ke atas kayu salib. Jesus obeyed the Father now so that he would have complete joy in the future. Jadi Yesus menaati perintah daripada Bapa
supaya kita memiliki sukacita yang besar. And so it is with us. Our present obedience leads to future joy. Begitu pula dengan kita semua. Kalau kita menaati Allah, kita akan menuju kepada sukacita. Accordingly, a more fitting metaphor is that of a farmer. Kalau kita mau buat sebagai contohnya itu contoh seorang petani. Soon after Paul's command to Timothy about being a soldier, he wrote this. Setelah Rasul Paulus mengatakan kepada Timothy tentang seorang prajurit yang baik, dia melanjutkan dengan hal berikut. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. Di dalam 2 Timothy pasal yang kedua, yang ke-6 yaitu petani yang bekerja keraslah yang harus pertama kali menikmati hasil usahanya. Now, when a person begins farming, they have to learn the rules of farming, don't they? Jadi pada saat seseorang itu mulai bertani, mereka harus tahu tentang peraturan bercocok tanam. They have to prepare the soil and plant the seeds and water the trees as they grow. Jadi mereka harus menggemburkan tanahnya, terus menyebar benih dan menyiram tanaman-tanaman itu. Now, whose rules are they obeying as they do their farming? Peraturan siapa yang kita ikuti dalam pertanian? They're God's rules, aren't they? Semuanya adalah hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. God designed the world so that the soil will welcome the seeds. Allah yang menciptakan dunia ini dan semuanya bekerja untuk menghasilkan buah, which would then grow into trees with the rain that He provides. Supaya semuanya itu bisa tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dengan air atau hujan yang diturunkan. So all farmers, in a sense, are obedient to God as they do their farming. Jadi semua petani-petani yang bekerja sekarang itu mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. And then, let's say the farmer is a mango farmer. Jadi kemudian misalnya petani ini adalah petani pohon mangga. When the mangoes are ripe, she gets to pick them and eat the first mangoes. Pada saat mangga itu sudah mulai matang, petani itulah dulu yang akan menikmati mangga itu. And what a joyful experience that is. Begitu nikmatnya petani itu akan menikmati mangga hasil kerja kerasnya. Receiving the first share of the crops that the farmer has worked for. Hasil panen yang pertama yang dia kerja keras selama beberapa bulan. Now, sisters and brothers, Jesus has promised complete joy to us who obey. Jadi saudara-saudara, Yesus menjanjikan sukacita yang penuh kepada kita, kepada siapa yang menaati Dia. Indeed, that promise of complete joy makes the work of obedience now joyful. Untuk itu, karena janji daripada sukacita penuh itulah, makanya kita harus setia dan bertekun dalam ketaatan kita. We obey Jesus happily now because we know that we remain in His love doing that. Kita menaati Yesus dengan hati yang bersukacita karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan akhirnya. And we know that He will pour out His love upon us abundantly in the future. Pada saat kita tinggal dalam kasih-Nya, Dia akan menurunkan kasih-Nya lebih lagi di masa yang akan datang. As Christian farmers, we obey Jesus for our share of the delicious, juicy mangoes in the future. Jadi sebagai seorang petani itu kita akan menikmati daripada buah yang begitu lezat di hari kemudian. And we'll talk about that reward in a moment. Kita akan berbicara tentang janji-janji itu lagi lebih di setelah ini. But in 2025, let us joyfully obey Jesus. Jadi dalam tahun 2025 ini mari kita masuk ke dalam sukacita ketaatan akan Tuhan. Let's read His word in search of His commands. Mari kita sama-sama menekuni firman Tuhan. And then pray for wisdom. Dan berdoa untuk hikmat daripada Dia. And then offer Him our time, our talents, and our treasures. Dan kita persembahkan waktu kita, talenta kita, dan semua yang kita miliki.
Because the truth is that in reality we're always obeying someone. Karena secara jujur kita bilang kita semua itu mengikuti sesuatu dalam hidup kita. At work we obey our bosses. Di dalam pekerjaan kita mengikuti atau menaati bos kita. At home we obey our spouses or our parents. Di rumah kita menaati pasangan kita atau orang tua kita. And even at leisure we're obeying our own desires. Dan pada saat kita santai-santai pun kita tetap mengikuti atau menaati keinginan kita. But this year, let us choose in every part of our lives to obey Jesus first. Jadi tahun ini saya ingin saudara-saudara, saya ingin menekankan bahwasanya kita memilih Yesus di dalam setiap aspek hidup kita. He is the one in whose love we must remain. Hanya di dalam Dialah kita harus tinggal. And He is the one who gives us complete joy, verse Karena 11. Yesus yang akan memberikan kita sukacita penuh itu yang ditulis di ayat yang ke-11. Take this attitude with you wherever you go and whatever you do. Mari kita punya sikap hati yang benar dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi atau lakukan. Obey Jesus' commands. Mari kita sama-sama menaati perintah Yesus. So the Christian mindset is to remain in Jesus' love through obedience. Jadi pola pikir daripada orang Kristen yaitu kita harus mengikuti atau tinggal dalam kasih Yesus melalui ketaatan kita kepada Dia. But there is one command Jesus emphasized all through chapters 13 to 15 of John's Gospel. Tapi ada satu perintah Yesus yang Dia tekankan di dalam pasal yang ke-13 sampai yang ke-15. And that is sacrificial love. Yaitu pengorbanan. He said in verses 12 and 13, Di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13, my command is this, love each other as I have loved you. inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Now this love is not a general love for all things in every way, but it is love like Jesus for each other. Kasih yang dibicarakan di tempat ini bukanlah kasih yang secara umum, tapi ini adalah kasih Yesus untuk satu dengan yang lain. Well, let's think about Jesus' love first, because we need Jesus' example to inspire us to sacrificial love. Mari kita sama-sama lihat bagaimana kasih Yesus itu supaya kita bisa meneladani hidupnya di dalam pengorbanan kasih. Jesus, when he said these words, was about 33. Pada saat Yesus mengucapkan hal-hal ini, umur dia 33 tahun. And he said them on the night before he died. Dan dia mengatakan, semua ini sebelum dia mati. At this point in his life, Jesus was famous. Everybody was talking about him. Pada saat ini Yesus sudah lumayan terkenal, semua orang tahu tentang Yesus. And he was popular. Crowds came to hear him speak and to watch him perform miracles. Saking terkenalnya itu semua orang datang untuk melihat dia melakukan mujizat-mujizat. Jesus was at the height of his career, the pinnacle of his influence. Yesus mencapai tingkat pelayanan dia yang paling tinggi pada saat itu dan dia punya banyak pengaruh di komunitas dia. And there is much more that he could have done. Masih banyak yang bisa Yesus lakukan sebenarnya. He could have taken the throne of Israel and led armies against Rome. Dia sebenarnya bisa mengambil tahta dari bangsa Israel dan juga menuntun bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. He could have brought peace to the Middle East and Europe and maybe even the whole world. Mungkin Yesus juga bisa membawa damai di tanah Eropa atau even seluruh dunia. He could have healed every disease and every disability. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit-penyakit dan cacat. He could have written books and taught wisdom and science just like King Solomon. Yesus juga mungkin bisa menuliskan banyak buku-buku dan hikmat-hikmat seperti Raja Salomo. He could have taken everything this world has to offer and enjoyed it. Dia sebenarnya bisa mengambil segala sesuatu yang terjadi di dunia ini
di atas tangannya. At the age of 33, the world truly was Jesus' oyster. Jadi pada usia yang ke-33 seluruh dunia itu sebenarnya milik dia. Yet instead of doing that, he laid down his life for his friends. Tapi dia mengambil keputusan untuk memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. That is for us. Untuk kita semua. He took his perfect, intelligent, healthy life and laid it on the altar of the cross. Dia mengambil atau mempersembahkan hidupnya yang begitu sempurna dan naik ke atas kayu salib. He sacrificed himself, friends, Dia for our mengorbankan sins. dirinya sendiri untuk dosa-dosa kita. Greater love, verse 13, has no one than this. Kasih yang lebih besar, tidak ada kasih yang lebih besar daripada mereka yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Now, the size of love may be measured in two ways. Mungkin cara kita mengukur ukuran daripada kasih itu ada dua cara. There is the cost to the person doing the loving, Yaitu harga yang harus dibayar oleh orang yang memberikan kasih itu. and there is the need of those who are loved. Dan juga keperluan atau kesesakan dari orang yang perlu kasih itu sendiri. And I've just spoken of the great cost to Jesus, his very life. Jadi kita baru saja melihat bagaimana atau harga yang harus dibayar Yesus untuk mengasihi kita semua, yaitu memberikan nyawanya sendiri. But our need was also great. We needed him to love us. Tapi kebutuhan kita itu jauh lebih besar juga karena kita memerlukan pengampunan dari Dia. We're all trapped in sin and destined for death and judgment. Kita semuanya itu terperangkap dalam hidup dosa dan ditujukan kepada kematian dan penghakiman yang kekal. All of humanity is like a trainload of Jews heading towards Auschwitz death camp. Jadi semua umat manusia ini sebenarnya dalam perjalanan di dalam kereta api perjalanan menuju ke Auschwitz di mana konsentrasi kematian terjadi. And our enemy is even worse than the Nazis. Musuh kita itu sebenarnya lebih parah daripada Nazi. For Satan accuses us all of our lives and threatens us with death. Karena iblis selalu menuntut kita seumur hidup kita dan selalu mengancam kita tentang kematian yang akan kita hadapi. We need rescue. Kita perlu pertolongan itu. We need someone to stop the train and open the doors and lead us to freedom. Kita perlu seseorang untuk menghentikan kereta api yang menuju ke dalam kematian itu dan membukakan pintu itu supaya kita bisa melarikan diri. Jesus planted a Roman cross on the railway tracks. Yesus menaruh salibnya di dalam perjalanan itu, perjalanan kita menuju kematian. And he went to the gas chambers instead of us, Dan sebagai ganti kita, dia masuk ke dalam ruangan gas itu. so that we might walk free. Supaya kita semua boleh dibebaskan. Our greatest need is to be free of our sin. Jadi kebutuhan kita yang utama yaitu kita bebas dari ikatan dosa. And that makes his love the greatest love. Dan itu yang membuat kasih Yesus itu adalah kasih yang terbesar. For only through his sacrificial love do we receive forgiveness and eternal life. Karena hanya melalui pengorbanan Dialah kita bisa menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Praise him, brothers and sisters. Mari kita puji Dia. Praise him for his unsurpassed love for us. Mari kita berikan pujian kepada Dia akan segala kasih yang telah Ia tunjukkan kepada kita. Now, to remain in this love, verse 10, we must obey his command to love. Dan untuk tinggal di dalam kasih-Nya kita harus menuruti perintah yang Dia kasih, yang Dia berikan. Verse 12 says, "My command is this, love each other as I have loved you." Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, kasihilah supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. We must apply that gold standard of Jesus' love to our love for each other. Kita harus menerapkan standar yang Tuhan Yesus tetapkan, yaitu mengasihi saudara-saudara seperti Dia mengasihi kita. Jesus was speaking here to the 11 disciples. Yesus berbicara hal ini dengan 11 muridnya.
because Judas had already left. Pada saat itu Yudas sudah meninggalkan Yesus. And earlier in the conversation, he said these words to them. Dan pada percakapan yang pertama sebelum masuk ke dalam bagian ini, Yesus mengatakan, By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. So this command of love is for the Christian community, for them to love each other. Jadi perintah untuk bisa mengasihi saudara-saudara kita sendiri adalah sebuah perintah yang berikan kepada umat orang Kristen. Your Christian community, brothers and sisters, is those sitting around you today, your church. Jadi komunitas kekristenan kita itu adalah orang-orang yang duduk di dalam ruangan ini sekarang. To remain in Jesus' love, we must obey his command to love each other. Supaya kita bisa tinggal di dalam kasih Yesus, kita harus belajar untuk menaati perintah-perintahnya dalam mengasihi sahabat-sahabat kita. Now, to love each other sacrificially, as Jesus commands in verse 12, Untuk mengasihi orang-orang seperti yang Yesus kasihi melalui korban akan dirinya sendiri di ayat yang ke-12. we need to consider what needs people have and what sacrifice we must make. Kita harus memperhitungkan apa keperluan daripada orang yang kita kasihi itu dan harga apa yang harus kita bayar. Jesus paid the cost of his own life to meet our need to be free of death and sin and Satan. Yesus membayar harga dengan memberikan hidupnya supaya kita bisa bebas dari hidup dosa. So he saw our greatest need and paid the cost. Dia melihat keperluan kita yang besar dan rela untuk memberikan harganya. So our first step of obedience must be to consider the greatest needs of others. Jadi langkah pertama di dalam ketaatan kita itu yaitu kita harus tahu tentang keperluan orang lain. That is others in the church. Yaitu orang-orang yang ada dalam gereja ini. Now naturally our minds jump immediately to material needs. Jadi secara cepat kita mungkin memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. And John applied Jesus' teaching in exactly this way in 1 John chapter 3. Dan kitab Yohanes benar menerapkan pengajaran Yesus secara jasmani. He taught that one of the ways that we lay down our lives for our brothers and sisters is to use our material possessions to help a brother or sister in need. Jadi salah satu bagaimana kita bisa memberikan hidup kita kepada sahabat, saudara-saudara kita, yaitu dengan melalui harta atau kepemilikan kita untuk saudara-saudara kita. We must share what we have with those who have not. Kita membagikan apa yang kita punya kepada mereka yang tidak punya. I want to put to you, however, that there is a greater need that we all have. Tapi ada satu yang harus kita belajar, yaitu ada suatu kebutuhan yang lebih besar lagi. Not all of us are in material need, but we all have a spiritual need. Mungkin kita semua tidak memerlukan kebutuhan secara materi, tapi kita perlu kebutuhan rohani. That need is to grow and be fruitful. Dan kebutuhan itulah adalah supaya kita bisa tumbuh dan berbuah. The Christian mindset is to remain in Jesus' love through obedience, love, and friendship. Jadi pemikiran orang Kristen ya untuk tinggal dalam kasih Yesus melalui ketaatan, kasih dan persahabatan. Having fruitful friendships is something we all need. Memiliki persahabatan yang berbuah itu adalah sebuah kebutuhan rohani. So I want us to think now about helping each other to be fruitful. Jadi saya ingin saudara-saudara untuk memikirkan bagaimana kita membantu satu dengan yang lain untuk boleh berbuah. Now Jesus teaches in what follows that his disciples were his friends because they obeyed his commandments. Dan Yesus mengatakan bahwasan murid-muridnya itu adalah sahabat dia karena mereka mengikuti perintahnya.
And he said in verse 15 that they were already his friends because everything I learned from the Father I made known to you. Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. And he also says in verse 16 that they were his friends because he chose them and appointed them. Dan Yesus juga mengatakan, kamu adalah sahabatku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. That is, the disciples became Jesus' friends through teaching and selection. Jadi itulah murid-murid Yesus menjadi sahabat Yesus melalui pengajaran dia. And it's the same with us, brothers and sisters. We are Jesus' friends. Jadi sama juga dengan kita. Semua daripada kita adalah sahabat Yesus. We are his friends because he selected us before the creation of the world, as we learn in Ephesians chapter 1. Kita adalah sahabat-sahabat Yesus karena kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus. And then he made sure that we heard from the Father through his gospel. Dan Yesus membawa kita dalam perkenalan akan Injil, supaya kita tahu tentang Bapa kita yang di surga. We heard the truth of Jesus' death and resurrection. Kita tahu tentang kebenaran akan kematian dia dan kebangkitannya. So we became Jesus' friends through selection and teaching. Kita semua menjadi sahabat Yesus melalui pengajaran dia dan juga pemilihan dia. When Jesus speaks in chapter 15 about being fruitful, what does he mean? Pada saat Yesus berbicara tentang berbuah, apa sebenarnya yang dia maksudkan? That was the topic, being fruitful in verses 1 to 8 last week, wasn't it? Itulah topik kita lihat minggu lalu di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-8. I hope you learnt that the fruit is teaching others to follow Jesus. Saya harap kita semua belajar bahwasanya buah itu bertumbuh dengan cara pengajaran kepada satu dengan yang lain. At the end of this chapter, Jesus spoke of the disciples testifying about him in the power of the Holy Spirit. Di dalam akhir daripada pasal itu, Yesus mengatakan tentang bagaimana kita harus memberitakan tentang dia. Why would they testify? Kenapa kita harus memberitakan tentang Yesus? As he prays in chapter 17, so that those who believe in me through their message. Supaya mereka yang mendengarkan tentang berita itu percaya kepada aku. So, the branch in the vine remains in Jesus to bear much fruit, as he says in verse 5. Jadi ranting-ranting itu berdiam dengan pokok anggur itu supaya mereka semua boleh berbuah. And that fruitfulness is the message spreading, the word of God spreading, so that people grow. Dan buah-buah itu adalah pemberitaan tentang Yesus supaya semuanya boleh bertumbuh bersama. So that then more fruit comes. Dan supaya kita semua boleh berbuah lebat. And that's exactly how fruit multiplies, isn't it? Begitulah caranya bagaimana buah itu bertumbuh. We plant one mango seed and we expect that one tree to grow and then produce many mangoes. Kita menanam satu biji mangga dan kita harapkan bahwasanya pohon mangga itu bisa menghasilkan banyak buah mangga. That is how the word of God multiplies. Begini juga caranya firman Tuhan itu berbuah. So this command that we've been looking at to love each other comes in the context of bearing fruit. Jadi perintah Tuhan tentang kasih akan satu dengan yang lain itu kita harus lihatnya dalam konteks berbuah. So each of us in this church needs to keep growing in Christ. Kita semua di dalam gereja ini kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Because the more we grow, the more we produce. Karena semakin kita bertumbuh, semakin kita akan berbuah. And the word multiplies. Dan firman itu akan berbuah, berlipat ganda. And the kingdom of God grows. Dan kerajaan Tuhan bertumbuh besar. Now the Bible also speaks of Christians as trees. Alkitab juga mencatat bahwasanya kita orang Kristen itu sebagai pohon. We are each trees planted by streams of water which yield their fruit in season. We learn in Psalm 1. Kita adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air supaya kita boleh berbuah pada musimnya di dalam Mazmur
pasal yang pertama. So picture each other as individual trees. Jadi coba kita lihat satu dengan yang lain sebagai sebuah pohon. We each need to grow Kita semua perlu bertumbuh and to be fruitful. dan juga berbuah lebat. And guess what? We help each other grow Tapi kita harus boleh membantu satu dengan yang lain untuk bertumbuh. because none of us can be fruitful by Kita ourselves. nggak bisa bertumbuh sendirian. You know, some fruit trees, such as apples and pears and plums and cherries, need cross-pollination in order to produce fruit. Ada beberapa pohon tertentu seperti pohon apel, pohon pir, plums atau cherries, itu semuanya perlu penyerbukan silang untuk boleh menghasilkan buah. That is, they need other fruit trees in order to make fruit. Mereka perlu pohon buah yang lain untuk boleh menghasilkan buah mereka sendiri. God has given us to each other so that we can bear fruit. Allah memberikan kita satu dengan yang lain dalam gereja ini supaya kita sama-sama boleh berbuah. Colossians 3:16 says, "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another." Di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain." So friends, and I use that in this scriptural sense, let's be fruitful friends to each other in 2025. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita sama-sama untuk boleh menjadi sahabat-sahabat yang boleh membantu kita semua berbuah. Let's love each other by helping each other to grow. Mari kita sama-sama membantu satu dengan yang lain untuk boleh bertumbuh dalam kasih. Hebrews says, "Let us consider how we may spur one another on to love and good deeds." Nah, di dalam di dalam kitab Ibrani dikatakan, mari kita sama-sama membantu satu dengan yang lain untuk boleh tumbuh dalam kasih dan perbuatan baik. Jesus wants you to help others in the church to be fruitful. Yesus rindu untuk kita semua boleh membantu satu dengan yang lain untuk berbuah. We all have that common spiritual need. Itulah kebutuhan kita secara rohani. In fact, it is loving to help other Christians grow in Christ. Tapi itu juga sebuah hidup dalam kasih, bagaimana kita boleh membantu satu dengan yang lain bertumbuh dalam Kristus. Therefore, we must do this in order to obey Jesus' command to love and remain in his love. Jadi kita harus mengikuti perintah Tuhan dengan melakukan hal-hal begitu supaya kita bisa tinggal di dalam kasih Yesus. So how exactly are you going to help other people in this church to grow in 2025? Jadi bagaimana kita semua apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita lakukan untuk boleh membantu satu dengan yang lain berbuah? Will you join a life group? Apakah kita akan ikut life group? Will you start reading the Bible with a younger Christian? Mungkin kita boleh juga membaca firman Tuhan bersama dengan orang-orang Kristen yang masih muda. Will you volunteer to do something in the Sunday gathering? Atau mengikuti pelayanan-pelayanan dalam kebaktian setiap minggu. What will you do to help others to grow? Apa yang saudara bisa lakukan untuk boleh membawa saudara-saudaramu berbuah? How will you be a fruitful friend? Bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang menghasilkan buah? Now, whatever you do will take sacrifice. Tapi apapun yang saudara akan lakukan itu semuanya ada harga dan korban. It will cost you your time. It will cost you using your talents for each other. Saudara mungkin akan mengorbankan waktu atau talenta saudara. Sometimes it will cost you love for each other. Dan juga mungkin kita harus korbankan kasih kita kepada satu dengan yang lain. This is the way of Christ, to sacrifice ourselves for each other. Tapi ketahuilah, inilah cara daripada Yesus, yaitu kita mengorbankan diri kita untuk orang lain. So there's always a cost. Selalu akan ada harga yang harus dibayar. Maybe you fear speaking to others about their growth in Christ, about their relationship with Jesus. Mungkin kita nggak pede kalau kita mau ngomong tentang Yesus. Perhaps you don't think you have anything worthwhile to say. Mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita katakan kepada orang lain. But the truth is that no one finds it easy. Tapi sesungguhnya saya mau berkata nggak ada yang mudah.
And we are all commanded to love each other in this way. Tapi kita semua diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain dengan cara yang seperti berikut. So why don't you just start by asking other people what they're reading in the Bible? Kita mungkin bisa mulai dengan bertanya atau saudara-saudara kita apa yang sedang kita baca minggu ini dalam Alkitab. And what you can be praying for each other. Atau apa yang bisa kita doakan. Now, as you do this, as you help others to grow in Christ, remember that there is a fruit that you get to enjoy in the future. Ingatlah bahwasanya pas saat kita membantu saudara-saudara kita itu akan ada buah yang bisa kita nikmati di masa depan. When Jesus returns and we are all together in the new creation, pada saat Yesus datang kembali, pada saat kita memasuki ciptaan yang baru, dunia yang baru, you will see other brothers and sisters whom you have helped to grow. Kita akan melihat saudara-saudara kita yang sudah kita bantu untuk bertumbuh. So now be a farmer and look forward to Jesus' return through fruitful friendships in 2025. Jadi mari kita semua menjadi petani-petani rohani dan bekerja keras untuk boleh menghasilkan buah pada saat Yesus datang kedua kalinya. If we keep doing this, we will please God and we will remain in the love of Christ. Dan pada saat kita menjadi persahabatan yang menghasilkan buah, itulah kita akan menyenangkan hati Tuhan. It'll be great if everyone who comes into our church this year thinks these people really help me to know Jesus and to grow in Him. Bukankah kita semua mau lihat bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam gereja ini bisa berpikir bahwasanya orang-orang di gereja inilah yang membantu saya untuk mengenal Yesus dan bertumbuh di dalam Dia. Along with worshiping Jesus, encouraging each other is the main reason we get together. Selain daripada penyembahan atau menyembah Yesus bersama-sama, kita juga harus membangun satu dengan yang lain. Itulah tujuan kita di dalam gereja. Is one of the two main purposes of church. Itu adalah salah satu dari dua tujuan kita datang ke gereja. So the Christian mindset, which Jesus taught in John chapter 15, jadi pola pikir seorang Kristen yang sedang Yesus ajarkan di pasal yang ke-15 is to remain in Jesus' love through joyful obedience. Jadi kita harus tinggal dalam kasih Yesus dengan ketaatan yang dengan sukacita. Especially the obedience of sacrificial love. Terutama taat dalam mengorbankan diri kita dalam kasih. Especially the love of fruitful friendships. Terutama persahabatan yang menghasilkan buah. Let's end with verse 17. Mari kita sama lihat di ayat yang ke-17. Jesus said, "This is my command, love each other." Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amen. Amin.